Recording in progress. Oke, ya kita mulai. Zoom kita hari ini. Terima kasih atas para member Magnesian yang sudah join di Zoom kali ini. Kiranya semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Buat yang tidak bisa Zoom, bisa nonton di YouTube channel saya, Daniel The Magnesian, dan bisa melihat juga Zoom-Zoom topik-topik yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk topik kita hari ini adalah mengenai premarital medical check-up. Ya, jadi kita lihat bahwa banyak sekali banner-banner, poster di mana kita tahu dan kita dengar dari teman, dari mana bahwa oh kalau sebelum menikah kita harus medical check up dulu gitu ya. Tetapi memang ternyata kalau kita telusuri itu bukanlah suatu kewajiban secara hukum. Jadi kalau mau menikah yang penting di Indonesia itu secara hukum dan secara agama. Nah, dua hal itu harus terlaksana baru seseorang bisa sepasang sejoli itu bisa menikah. Ya, dari agama tergantung agamanya apa dan tentunya dari catatan sipil. Jadi eh, tidaklah suatu keharusan seseorang itu medical check up sebelum mereka catatan sipil ya. Tapi kita lihat banyak sekali yang tertulis di mana-mana, oh medical check up seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih medical check up itu dan apa aja yang diperiksa? Mungkin semua pengen tahu, ya nanti saya akan jabarkan karena memang agak sedikit membingungkan buat orang-orang awam yang mana medical check up itu dari setiap lab itu bervariasi. Jadi waktu kita mau milih lab A atau lab B, jadi membingungkan yang mana kita mau pilih nih, gitu. Terus yang terbaik yang mana buat uh, ya mungkin bukan buat kita ya, kayaknya yang dengerin kali ini sih orang tua nih, karena mungkin seumuran saya gitu kan. Jadi artinya buat anak-anak kita atau saudara kita yang memang masih berumur 20-an, 30 yang mau menikah atau memang sudah pacaran gitu. Nah, itu mulainya saya akan share screen ya. Oke, premarital check. Jadi ini dilakukan oleh dua orang yang sedang berpacaran yang hendak merencanakan pernikahan mereka, terus mereka medical check up. Ya. Premarital check up buat apa sebenarnya? Ya, kalau kita mau tahu buat apa sebenarnya, artinya kita mesti tahu apa yang kita periksa, gitu kan? Kalau kita mau periksa sesuatu ya itu tujuannya gitu ya. Jadi kita perlu tahu. Jadi listnya itu detailnya seperti apa aja yang diperiksakan. Mengapa kita harus melakukan premental check up? Ya, ini adalah salah satu brosur dari nggak tahu apa. Ya, ini semuanya saya delete ya untuk merek-merek segala macam karena saya tidak mengiklankan sesuatu. Saya hanya menyampaikan informasi mengenai kesehatan, tidak dibayar oleh siapapun dan tidak dapat keuntungan dari manapun. Oke, jadi mengapa harus melakukan medical check up? Di sini ditulis dari banner tersebut adalah dibutuhkan untuk memastikan kondisi kesehatan calon pasangan pengantin, termasuk untuk mengetahui adanya penyakit menular, penyakit menahun, penyakit keturunan, mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin pada masa depan. Ya, jadi mau diketahui dari belum menikah. Kapan harus melakukan premarital check up?
harus, ada kata harus ya. Jawabannya tidak harus karena tidak ada hukum di Indonesia yang mewajibkan. Ya, tetapi ini di kata harus saya nggak ngerti kenapa dia menulis seperti itu ya. Ini bukan suatu yang harus. Jadi kalau tidak melakukan ini jadi tidak bisa menikah ya, enggak juga ya. Nah, ini harusnya dia bilang katanya 6 bulan sebelum menikah ya, agar calon pasangan pengantin memiliki waktu untuk berobat jika ada masalah kesehatan, jika ada ya. Itu anjuran dari brosur ini yang kita lihat. Nah, pemeriksaan kesehatan ini ada beberapa hal. Ya, ini saya akan zoom karena mungkin sebagian orang menggunakan handphone jadi agak kecil, jadi saya zoom bagian sebelah sini. Pemeriksaan kesehatan mencakup beberapa jenis tes. Ada yang namanya pemeriksaan golongan darah. Ya, ini golongan darah ini kita bisa cek kalau ada golongan darah A, B, O, AB, ya. Terus ada resusnya juga, resus plus dan resus minus. Ya, di mana ini akan sedikit bermasalah jika terjadi eh, pernikahan antar ras. Jadi terutama misalnya orang Indonesia dengan orang bule, ya karena kalau orang-orang bule itu ada sebagian mereka yang resusnya negatif, di mana itu bisa terjadi bermasalah pada janinnya. Ya. Tetapi jika orang tersebut itu golongan darah dan resusnya itu tidak bermasalah, dan apalagi sesama hitungannya kita ngomong orang Indonesia ya, itu nggak akan terjadi permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh golongan darah. Lalu ada namanya pemeriksaan kelainan darah. Kelainan darah yang bisa terjadi itu talasemia. Talasemia itu kalau dia hemoglobinnya itu terlalu sedikit ya, daripada orang normal, jadi seperti kekurangan darah ini yang kadang disebut orang penyakit vampir. Ya. Jadi orang tersebut sering mondar-mandir ke rumah sakit untuk transfusi darah, ya, mengambil darah dari orang lain. Ada juga yang namanya hemofilia, di mana proses pembukuan darahnya itu lambat, jadi orang itu kalau berdarah, kayaknya itu lama sembuh, di mana ini juga akan menjadi masalah, di mana kalau seorang wanita dalam proses melahirkan itu, dia mengidap hemofilia, menjadi masalah yang cukup pelik, di mana perlu penanganan medis yang secara luar biasa dan perlu telaten dalam menanganinya. Ada yang masih bisa diatasi, ada yang tidak bisa, tergantung keparahan hemofilianya dan bagaimana perlakuan sebelum-sebelumnya. Dan juga penyakit sel sabit yang ini juga agak sedikit lebih jarang lagi, namanya anemia sel sabit, di mana ini kalau ini terjadi sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, dia akan menghambat sirkulasi darah, dia akan mampet, sirkulasi darahnya tidak berjalan dengan baik. Dan biasanya memang untuk hal-hal yang seperti ini, itu bisa dilihat dari orang tersebut. Kalau kita ngomong dia pernikahan itu 20 tahun ke atas, biasanya gejala-gejala yang timbul biasanya sudah ada sih sebelum-sebelumnya. Jadi kalau orang tersebut sudah memeriksakan diri, seharusnya hal ini bisa terdeteksi dengan baik gitu. Kalau ada juga kan ada orang yang kalau ada gejala-gejala dikit dicuekin tanpa memeriksakan karena memang memeriksakan sesuatu memerlukan dana begitu. Jadi kalau ada orang yang dananya sedikit atau ini, ya akhirnya jadi tidak mau memeriksakan diri sehingga dia tidak tahu dia mengidap penyakit seperti ini gitu.
Ada juga penyakit menular dan yang termasuk dalam eh, apa, pemeriksaan medik ini. Ada beberapa, ada yang mudah disembuhkan, yang bisa disembuhkan seperti chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomonas. Ini biasanya yang disebabkan oleh bakteri. Karena ilmu medis sudah banyak maju, jadi teknologi antibiotika juga berkembang terus sehingga mereka dapat memberikan antibiotik yang dapat membunuh bakteri-bakteri ini. Tetapi untuk kasus virus itu tidak semudah itu disembuhkan karena memang sampai saat ini semua penyakit yang disebabkan virus tidak dapat diobati, termasuk flu ya, yang flu yang kadang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sering kita kena, itu juga tidak ada obatnya karena itu dari virus. Virus itu bisa disembuhkan oleh antibodi tubuh manusia sendiri. Nah, jadi untuk penyakit menular seksual, kalau yang bahasa Inggris yang di orang-orang sono nih, karena saya lihat ada yang dari Amerika, dari Australia juga yang ikut Zoom ini, itu mereka sebut STD, ya, Sexual Transmitted Disease. Ini ada beberapa seperti hepatitis B yang menyerang liver, terus HIV, AIDS, ada juga yang disebabkan oleh HPV, ada tulisannya herpes simplex. Nah, saya ini pernah dulu nih, waktu kalau nggak salah umur 20-an, saya pernah herpes simplex. Dia jadi ada merah-merah di pinggir bibir itu. Tetapi saya bukanlah terkena penyakit menular seksual, karena herpes simplex itu bukan penyakit menular seksual. Jadi ini kan cuman ngambil dari banner orang, kayak ini banner orang ini salah salah ketik atau ini orang kagak jelas. Ini herpes simplex tidak termasuk penyakit menular seksual. Yang penyakit menular seksual bukan simplex di sininya, ini harus namanya herpes genitalis. Ya, herpes simplex banyak terjadi di orang Indonesia karena orang Indonesia banyak jorok. Jadi kadang suka tularan juga sih yang namanya herpes simplex. Ya, itu nggak apa-apa, ya, itu penyakit ringan. Yang lebih beratnya namanya herpes zoster, ya, yang orang Indonesia biasa bilang cacar ular. Tetapi kalau herpes yang genitalis ini adalah penyakit menular seksual. Nah, ini agak sulit untuk ditemukan dan biasanya orang tersebut hidup dengan penyakit tersebut seumur hidup. Gitu. Nah, ada ini kan dari brosurnya si nggak tahu siapa satu ya, salah satu lab mungkin ya. Ada mereka jadiin satu paket nih namanya panel premarital. Jadi dia kasih, oh, cek hematologi lengkap. Ini buat apa? Biar tahu tuh talasemia enggak gitu kan. Walaupun sebenarnya hematologi lengkap ini pun sebenarnya tidak selalu bisa mendeteksi hemofilia, talasemia dengan secara langsung karena itu perlu suatu proses pemeriksaan yang lebih dalam dan memerlukan waktu. Ya. Kalau memang parah sih ketahuan, tetapi balik lagi kalau dia memang parah, mestinya sudah ada gejala-gejala sebelumnya begitu. Ya. Ini ferritin ini untuk kondisi penyerapan di hemoglobinnya, ya. Itu ferrit yang ada di hemoglobin. Sebenarnya biasanya yang biasa dicek tuh kalau ada masalah jantung sih. Cuman kenapa ditaruh ferritin di sini saya juga kurang tahu. Ada urin. Urin itu biasanya pemeriksaan itu kalau memang orang itu jantungnya bocor. Saya pernah membahas mengenai jantung bocor di Zoom sebelumnya. Dan biasanya memang terjadi kalau urin bocor itu kalau ginjal bocor itu urinnya bermasalah. Itu kalau memang umurnya juga sudah cukup atau dia ada diabetes atau sesuatu. Tetapi biasanya orang yang masih muda biasanya tidak ada masalah dalam masalah urinnya. Tapi kan ini paket ya, jadi kalau paket biasanya
semua mesti diambil. Ada HBsAg ini hepatitis B, ini sifilis, mau tes sifilis. Terus kalau yang plus otomatis biayanya lebih mahal, ditambahin HIV. Jadi kalau dia mau tahu kena HIV atau tidak. Tetapi kalau kita mau mengetahui seseorang itu kena HIV, itu tidak selalu kita bisa deteksi. Jadi tergantung dia kena HIV-nya kapan. Jadi misalnya day one. Day one itu dia kena HIV, terus kita periksa nih minggu depannya nih, dalam 7 hari. Belum tentu dia terdeteksi. Ya, jadi ada beberapa tes HIV. Jadi kalau kita menggunakan tes HIV ini, saya nggak tahu nih tes yang digunakan apa. Kalau dia pakai antibodi generasi ketiga ya, kalau di generasi ketiga itu perlu waktu 3 bulan. Jadi setelah terinfeksi, kita ada namanya uh, jendelanya, ada waktu jendelanya, jendela waktunya untuk menunggu. Kita harus tunggu dulu 3 bulan, baru kita tes dia beneran terpapar HIV atau tidak. Ya. Tapi kalau kita pakai antibodi yang generasi keempat nih mungkin sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan untuk bisa ketahuan dia positif HIV. Nah, tes yang paling terbaru sekarang itu namanya NAT ya, nucleic acid test. Jadi kalau nucleic acid test ini bisa sekitar 2 minggu sudah bisa ketahuan. Ya tetap ada yang namanya jangka waktu kita harus tunggu sampai perkembangan virus itu sudah cukup banyak. Jadi misalnya kita punya anak ya, kita nggak ngomong kita lah, karena ini banyak kan orang dewasa dan udah berumur. Kita misalnya anak kita ternyata anak kita terus terang dengan orang tuanya, nggak semua anak terus terang sih ya. Misalnya dia terus terang dengan orang tuanya, dia bilang, oh saya melakukan hubungan seks dengan pacar saya gitu kemarin gitu ya. Terus orang tuanya, waduh, kita nggak tahu pacar kamu siapa, kamu ketemu di mana, ketemu di bar kah, apa ketemu di mana gitu kan nggak tahu. Uh, terus nggak pakai pengaman gitu kan, nggak pakai kondom gitu. Jadi mau nggak mau, ya udah kita tes yuk besok yuk tes HIV. Ya itu adalah tidak bijak. Terus dilihat hasilnya negatif, oh seneng gitu ya. Padahal kita harus menunggu dan kita harus tahu tesnya itu menggunakan tes seperti apa. Ya. Jadi jangan terburu-buru juga. Kita harus lebih mengetahui hal tersebut. Nah, tetapi biasanya kalau untuk wanita itu biasanya suka ditambahkan ini nih anti rubella ini atau anti tokso. Jadi kalau rubella itu pada saat wanita hamil terus dia terkena rubella, nanti bayinya biasanya suka ada masalah ya. Jadi salah satu teman saya dia terkena rubella pada masa kehamilan menyebabkan anaknya akhirnya jantungnya bocor gitu ya. Tetapi terkenanya pada saat kehamilan. Jadi kalau dia sekarang kena rubella, terus dia sudah baik dari rubella, malah dia keluar antibodinya, jadi justru aman-aman aja gitu ya. Jadi sebenarnya rubella itu berbahaya pada saat masa kehamilan, bukan masa pacaran. Juga toksoplasma juga bikin masalah juga pada janin. Ya, jadi kalau seorang ibu yang kena toksoknya pada saat eh, masa kehamilan, janinnya bisa bermasalah juga, bisa cacat bayi yang dilahirkan. Anak saya sendiri, saya punya anak pria dan anak wanita. Anak wanita saya itu saya pernah tes anti toksoplasmanya itu positif. Apa artinya gitu kan? Artinya anak saya yang wanita ini sudah pernah terinfeksi toksoplasma. Untungnya waktu dia terinfeksi bukan pada masa dia kehamilan, karena memang nikah aja juga belum kan sekarang gitu. Itu
keluar IgG-nya memang positif. Apa artinya? Itu adalah suatu keuntungan buat anak saya bahwa anak saya itu sudah kebal tokso. Gitu, ya. Jadi hal itu justru malah suatu keuntungan, bukan satu untuk dikhawatirkan karena dia sudah punya antinya. Jadi kalau sampai dia nanti suatu saat dia kena terinfeksi tokso pada masa kehamilannya, justru bayinya aman karena dia sudah punya antinya, karena sudah pernah terinfeksi dulu dengan hasil IgG yang tinggi. Artinya antibodinya sudah sangat tinggi untuk basmi tokso yang masuk ke dalam tubuh. Ini bisa terjadi, biasanya tokso ini dari hewan peliharaan, tetapi lucunya hewan peliharaan biasa yang dipelihara oleh manusia kan anjing atau kucing ya gitu ya, atau nggak tahu deh, ada yang piara kelinci apa segala macam bisa aja ya. Tetapi saya di rumah saya tidak pernah memelihara binatang ya. Tetapi anak saya terinfeksi toksoplasma nggak tahu kapan gitu. Jadi waktu ini di periksa tokso ini sebenarnya waktu anak saya itu terdeteksi hipertiroid. Nah, itu saya sekalian periksa tokso. Ternyata memang dia hipertiroid, bukan kena tokso ya. Jadi toksonya sudah aman. Jadi untuk orang para kalau kita punya anak wanita, kita mau cek toksonya, ada baiknya kalau dia memang positif malah kita justru harus bersyukur karena jadi aman gitu. Karena mungkin Indonesia terlalu banyak hewan liar, terutama kucing. Kalau anjing lebih jarang dilihat di luar, itu banyak kan anjing peliharaan. Ya. Kucing juga bisa di mana-mana. Itu bisa aja dari jemuran kita di nempel bulu kucing atau apa kita pakai, kita terinfeksi tokso, ya siapa yang tahu gitu kan. Saya juga nggak tahu anak saya kena tokso dari mana. Ada juga yang namanya anti-CMV, cytomegalovirus. Ini sebenarnya ini termasuk salah satu tes yang perlu nggak perlu sih ya, karena ini juga ini ditambahin anti CMV jika pernikahan kurang dari 3 bulan. Ini sebenarnya cytomegalovirus itu adalah suatu virus, kalau yang ada memang ada di dalam tubuh manusia itu yang sehat, dia tidak akan ganggu dan nggak akan apa-apa. Ya, ini hanya mengganggu kalau orang tubuhnya lemah, ya, sistem imunnya lemah. Ya udah, kalau kayak gitu gampang lah, pakai magnet aja, beli magnet sono, terus pakai magnetnya biar tubuhnya sehat. Nggak usah terlalu pikirkan menurut saya untuk itu megalovirus ini. Oke, ini dari salah satu banner lagi. Ada juga yang memisahkan antara male dan female juga ini. Ini dari lab yang lain. Bahkan di sini ada yang namanya pemeriksaan fisik. Ada dokternya nih, gitu. Ya. Ada dokter, pakai dokter umum. Ini yang diperiksa, ada golongan darah dan resus. Penting nggak penting, karena mestinya semua orang sudah tahu golongan darahnya dan resusnya ya. Jadi cuma diperiksa lagi, ya memang murah sih. Cuman kalau ditotalin jadi mahal, karena banyak yang diperiksa. Ya, ini sifilis ya, oke. Urinnya mirip-mirip seperti yang tadi. Sedangkan kalau yang female akan biasanya lebih banyak dan lebih mahal gitu. Kalau yang female bahkan ada disuruh ke dokter obgyn, ya, suruh pakai USG. Ya, USG adalah suatu prosedural pakai teknologi suara ultrasonik, jadi sangat aman dan tidak berbahaya bagi seseorang dalam pemeriksaannya. Kita bisa melihat sebenarnya yang bisa dilihat hanya ukuran, ukuran rahim, apa ukuran ovarinya itu terjadi kelainan atau tidak. Selain daripada itu tidak bisa dilihat. Dan biasanya memang dianjurkan kalau memang ada misalnya proses menstruasinya dari wanita tersebut tidak teratur misalnya. Nah, itu biasanya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan seperti ini. Nah, ininya juga kira-kira sama nih, hematologi, golongan darah, dan sifilis.
ada tambahannya. Kalau cewek karena di cewek ada rubella, tokso. Karena kalau cowok kena tokso nggak usah dipikirin, kita nggak akan kenapa-napa gitu. Dan kita tidak menularkan ke pasangan kita tokso itu. Karena tokso itu bukan suatu penyakit menular seksual. Sedangkan kalau rubella itu menular bukan seksual, dia mah menular gampang menular karena dia cacar ya, cacar Jerman biasanya orang sebut. Nah, ini ada paket nih. Oh, kalau pria tuh 2,3 juta. Isinya mirip-mirip juga nih, beda banner aja ya. Kalau yang wanita 4 juta, ya. Wanita lebih banyak karena banyak yang lebih diperiksa gitu. Tetapi yang sama sih banyak tuh seperti penyakit menular seksualnya sama. Tetapi yang ini ada tambahan nih, ada X-ray torak nih kalau buat cowok. Nggak tahu, mungkin kalau cowoknya perokok ya, karena cowok lebih banyak yang merokok dibandingin cewek, ya atau dia banyak bergaul dengan lingkungan kerja yang merokok, ya mungkin akan diperiksa toraksnya gitu. Jadi di X-ray atau mungkin ini paket gara-gara ikutan COVID zaman dulu, jadi masih mau ngeliat paru-parunya sempat rusak nggak kena COVID gitu kali ya. Ini juga ada paket dari tempat lab yang lain dan berbagai lab. Semuanya beda-beda, beda harga, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang cuma sejutaan, ada yang hampir 5 juta, ada tambahan segala macam. Ya tergantung kita mau seberapa lengkap seperti itu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan sebenarnya awal mula premarital check up ini apa sih awalnya? Gitu ya. Seingat saya dulu, ya ingat sih, bukan seingat saya, ingat sih. Waktu saya dulu sebelum saya menikah, nggak melakukan ini. Saya tidak melakukan premarital check up. Terus kenapa sekarang jadi ada premarital check up di semua lab ada dan semua dijadikan suatu paket? Sebenarnya ini yang awal mula bikin premarital check up ini adalah masalah STD, ya, penyakit menular seksual. Jadi ini yang menjadi concern daripada dunia medis kalau sampai ada penyakit menular seksual di pasangan, di mana dunia makin modern, kadang seks jadi seks bebas, sehingga anak-anak kita 20-an semasa pacaran mereka sudah melakukan hubungan seks, terus kita takut dia menular atau apa karena mereka berganti-ganti pasangan, sehingga ada banyak sekali penyakit menular seksual yang bisa ditularkan ke pasangannya, ke pacarnya. Ya, ini jadi masalah berat. Tetapi ini yang karena masalah ini dulu awal mulanya medical check up tuh sebenarnya cuma memeriksakan ini. Tetapi sekarang kenapa jadi banyak gitu kan? Jadi banyak segala macam tuh diperiksain tuh. Tujuannya saya lihat ya, secara subjektif saya melihat bahwa lab-lab ini tujuannya adalah untuk menyelubungi bahwa oh sebenarnya tujuannya ini mau memeriksakan penyakit menular seksual, tetapi ya udah periksa sekalian. Jadi orang pasangan itu seperti nggak berasa mereka sebenarnya lagi dikasih tahu gitu, ya. Oh periksa hematologi atau lengkap. Jadi cuman akhirnya jadi mahal karena dipaketin kan, gitu ya. Terus apa yang saya sampaikan ke termasuk anak saya yang umur 20-an, saya karena saya orang yang model terbuka, saya ngomong gitu ya. Jadi ini awalnya memang dari masalah penyakit menular seksual. Jadi dan semuanya ini dibikin jadi suatu ini gimana keluar yang dulu ya. Oke. Ya, jadi karena penyakit menular seksual itu sebenarnya yang mau diperiksakan, tetapi tidak mau ter apa ya
Jadi misalnya pihak wanita nih, dia agak curiga nih sama cowoknya, karena cowoknya misalnya ajakin berhubungan badan gitu ya. Terus yaudah periksa dulu deh STD-nya gitu. Tetapi kalau melakukan pemeriksaan itu adalah suatu hal yang sensitif, di mana oh nggak percaya gue lo ya, dulu pikir gue kena penyakit menular seksual gitu kan. Nah, jadi akhirnya paket-paket itu adalah dibikin jadi banyak sehingga terselubungi dengan tujuan tertentu gitu. Yang seperti tadi saya bilang, kalau thalassemia seperti apa? Ya itu dia baik lagi. Jadi sebenarnya untuk seseorang yang punya thalassemia, hemofilia, sebenarnya kalau dia udah umurnya 20 tahunan ke atas, sebenarnya dia udah tahu sih dia kena penyakit-penyakit seperti itu. Karena gejala-gejalanya biasa udah timbul dan dia harus memeriksakan dengan benar gitu. Dan kadang dengan hematolog lengkap yang cuma sekali periksa itu pun belum terdeteksi gitu. Dia perlu ke dokter lagi, perlu spesialisasi lah gitu. Nah, jadi itu teknik lah. Tetapi baik lagi waktu orang tahu seperti itu ya udah kalau memang dari kedua pasangan buta secara medis, mereka mau memeriksakan diri dan memiliki dana, silakan gitu dong. Kalau dananya terbatas, di mana saya tahu bahwa untuk melakukan suatu pernikahan ada pesta lah, ada segala macam lah, itu perlu dana yang besar. Dan ini untuk perlu di apa ya, perlu dipikirkan seberapa besar dana yang mau dialokasikan untuk medical check up seperti ini gitu. Jadi kalau sampai dia buang-buang uang sampai berlebihan sampai oh ini ada 4 juta, oh ini ada tambahan lagi nih 3 juta, oh jadi banyak banget gitu ya dana yang harus dikeluarkan. Baik lagi. Belum lagi ada satu hal yang kita perlu tahu, yang mana ini adalah suatu hal yang sensitif di mana kalau salah satu pasangan itu tersinggung. Jadi kalau si cewek atau si cowok bilang pasangannya harus memeriksakan diri, artinya itu kan menyuruh. Kalau orang menyuruh memeriksakan diri, itu ada sedikit ketidakpercayaan. Terus andai kata nih, andai kata, andai kata misalnya pemeriksaan kesuburan misalnya, ternyata, terus jadi nikah nggak? Kayak gitu. Emang mau nikah nggak? Terus kalau nggak subur, memang udah tinggal punya anak? Belum tentu juga. Karena mungkin ada treatment-treatment lagi nanti setelah itu dengan obat hormonal atau apa bisa punya anak. Sepupu saya sulit punya anak karena memang siklus menstruasi nggak beraturan. Tetapi waktu dia menikah, dia punya anak tuh sekarang, gitu kan? Jadi kalau waktu pemeriksaan itu hasilnya tidak bagus, terus apakah tidak jadi menikah? Nah itu jawabannya saya nggak bisa jawab, tergantung dari pasangan tersebut. Mau nikah nggak? Kan gitu. Tetapi peluang untuk tidak memiliki anak lebih besar. Jadi tujuan menikahnya buat apa nih? Gitu. Nanti mesti dipikirin lagi, ditanyain lagi. Itu ada yang namanya pendekatan orang tua dengan anak yang secara psikologis juga perlu dilakukan. Yang mana kita perlu tahu tujuan seseorang menikah itu untuk apa. Untuk menyatukan dua orang atau untuk memenuhi bumi dengan beranak cucu. Kan gitu. Ya, itu jadi suatu pertanyaan yang agak sulit di mana itu sangat personal. Setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda. Ya ini bisa kita kasih satu sama lain. Habis ini kita mau kasih pendapat juga. Dan setelah pemeriksaan STD, jika anak kita tidak mau, padahal ya, karena dia berasa sungkan terhadap pasangannya untuk melakukan medical check up, itu adalah peran dari orang tua. Jadi orang tua itu juga perlu melihat calon menantu kita itu
dari mana latar belakangnya. Anak kita tuh kenal dia dari mana? Dari dunia online kah? Ketemu di bar kah? Apa orang benar atau nggak benar? Apa latar belakangnya seperti apa? Keluarga keluarga seperti apa? Itu kan banyak hal yang perlu diketahui. Kalau kita sampai tidak tahu sebagai orang tua, ada baiknya untuk menjaga hubungan si sepasang ini, campur tangan orang tua diperlukan. Orang tua yang meminta agar mereka melakukan medical check up. Jadi tidak meretakkan hubungan antara dua orang yang sedang berpacaran, gitu. Karena yang mau menikah kan yang orang yang lagi pacaran, bukan orang tuanya, gitu. Jadi orang tuanya bilang, "Ayo medical check up harus," gitu kan? Ya karena anak kita harus, ya anak orang lain juga harus kalau mantunya kayak gitu. Itu adalah salah satu teknik di mana biar tidak terjadi eh, slack, tidak terjadi perenggangan keretakan hubungan antara si calon pengantin pria dan pengantin wanita. Itu salah satu triknya ya, kira-kira seperti itu. Itu adalah yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya, boleh silakan. Ya, presentasi dari saya sedemikian dulu. Oke, silakan saya buka tanya jawab kali ini. Mau tulis di chat boleh, mau langsung ngomong juga boleh. Karena ya memang untuk urusan orang pacaran ini agak sedikit membingungkan bagi beberapa orang ya. Karena masalah sungkan kali. Orang tua kadang-kadang suka sungkan dengan anaknya kalau dia melakukan komunikasi terbuka mengenai pacaran anaknya gitu. Ya itu tapi orang tua yang mengerti untuk masalah kesehatan ada baiknya untuk kita terbuka juga sih. Oke, silakan. Yang ada yang mau nanya-nanya di chat ya. Oke. Kalau prostat nggak masuk MCU ya, kok ada saran dokter sering seksual agar tidak kena prostat itu maksudnya? Oke. Jadi untuk premarital itu, untuk prostat itu memang tidak akan dimasukkan ke dalam medical check up karena untuk masalah prostat itu kebanyakan yang terjadi adalah masalah penuaan aging ya. Jadi orang yang menikah itu kebanyakan umurnya di angka 20-an atau 30-an, jadi tidak akan bermasalah dalam masalah prostat. Terus kalau dia bilang sering-sering melakukan hubungan seksual agar tidak kena prostat, jawabannya sih itu hipotesa. Ya. Soal data itu sangat sulit diperoleh karena itu terlalu pribadi dalam perseorangan. Jadi waktu mengambil data statistiknya itu sangat sulit. Tapi yang kita tahu adalah prostat itu bermasalah pada saat orang sudah mulai menua. Jadi nggak usah terlalu banyak diomongin pada saat orang-orang ini baru mau menikah begitu. Karena cowoknya prostatnya mesti nggak kenapa-napa. Tetapi banyak hal, jadi balik lagi. Pada dua orang yang mau menikah ini, yang harus dipikirkan sih sebenarnya bukan hanya kesehatan yang bisa diperiksa oleh secara medis, tapi banyak hal karena pernikahan itu adalah suatu hal yang long term, di mana anak-anak kita perlu persiapkan bukan hanya secara kesehatan, tetapi secara mental juga, secara psikologis juga, ya itu sangat penting juga karena kalau pesta pernikahan hari ini terus minggu depan udah ada piring
terbang gitu kan, ya bukan UFO yang di atas ya, piring terbang di dalam rumah beneran. Nah itu kan jadi pernikahan yang jadi neraka. Kan tujuannya orang menikah adalah mencari kebahagiaan bersama pasangannya gitu, bukan bukan menciptakan piring terbang dan semua inovasi-inovasi baru yang berterbangan gitu. Itu yang perlu disiapkan sih. Diajarin lah banyak hal. Kadang-kadang yang namanya orang masih muda, waktu kita masih muda juga dulu kita nggak tahu pernikahan yang kita hadapin seperti apa. Kalau kita mengerti, ya kita persiapkanlah anak-anak kita sebaik mungkin begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing ke di luar topik juga nggak apa-apa, silakan. Kalau masih mau di topik yang sama juga lebih baik. Kemudian anak-anak lu udah ada yang pacar belum? Udah pacaran, udah putus lagi. Ya biarin dulu lah, gue bilang mandiri dulu, baru deh gue ributin. Kalau belum mandiri mah, yeah. Ya, Belum mandiri lah, biar pada sekolah dulu. Kan anak gue yang gede sekolah lagi dan, mau sekolah lagi. ya dia siang kerja, malam kuliah. Oh, jadi pacaran diabaikan dulu. Kali dia ada deket-deket lagi kali ya, tapi belum bilang sih karena belum serius kan. Kali ya. Hmm, ya, kalau kalau saya waktu dulu anak saya yang cewek pacaran, saya pertama yang bilang adalah dulu adalah kalau sampai putus jangan bunuh diri. Itu pesan saya yang pertama. Iya Karena kalau sih. cewek biasanya lebih lebih perasaannya masih bermain luar biasa. Kalau cowok mungkin agak beda. Iya, iya. Iya, kadang cewek kalau udah jatuh cinta luar biasa, ntar kalau ini bunuh diri lagi, waduh repot. Nggak usah ngomongin medical check up itu, nggak Nggak bisa di perlu, check up. udah hilang. Iya, Udah nggak perlu check up. ya itulah. Memang makanya konsep dari seseorang medical check up, memang kalau medical check up-nya jelek nggak jadi nikah, gitu kan. Kalau tetap nikah, terus ngapain medical check up, kan gitu lagi. Tetapi yang penting memang penyakit menular seksual gitu kan. Itu kan penting, terutama buat kita orang tua ya. Kalau kita kan orang tua tidak mau anak kita terkena penyakit menular seksual dari pasangannya gitu. Ya, kita ceklah sebelum menikah. Kalau nggak apa-apa ya, kalau udah menikah baru ternyata ada yang menyeleweng terus sehingga kena penyakit menular seksual, ya udah nggak bisa ngomong apa-apa deh, karena itu udah jadi pilihannya ya gitu ya. Baik lagi itu dari tabiat seseorang masing-masing sih. Tapi seenggaknya ya, baik lagi kita jagain yang sebisa kita aja sih. Iya sih. Anak-anak kalau udah serius ya, maksud gue kalau udah serius mau merit ya mesti. Iya, ya kayak kan itu periksa kesuburan segala macam ya itu. Tors, kalau cewek tors ya. Iya kan, baik lagi kalau dia dibilang tidak subur terus jadi nikah enggak kan gitu. Terus kalau tetap nikah terus ngapain dites gitu kan. Udah siap seenggaknya mental dan. Betul Jadi kan. kalau sampai nanti mereka nggak punya anak, jangan nyalah-nyalahin setelah nikah gitu. Jadi kalau misalnya memang oke,
I'm fine, nggak usah punya anak, ayo kita tetap married. Ya, it's okay kan? Tapi kan udah komit dulu dari pertama dong. Ya, itu baik lagi kan, itu Persiapan sebenarnya mental. nggak memerlukan tes dong. Itu memerlukan pembicaraan dulu. Iya, maksud gue itu kan bisa dibahas dulu di depan gitu loh. Jadi Iya. Nikah nggak buat nanti, apa? lu kan udah tahu dari awal, gue memang nggak subur gitu. Nah, lu masih tetap mau sama gue nggak gitu kan? Ya, Kalau misalnya udah married, ntar itu lu ternyata lu gini, nah bisa saling nyalahin, itu nggak bagus. Tapi kalau dari awal udah tahu nggak subur, tapi tetap mau married ya it's okay, jalan aja. Tetap perlu maksud gua. Tapi lu udah tahu di awal, jadi resiko itu lu udah tahu duluan gitu kan. ya, Lebih ya bagus itu, kondisi mentalnya, mental perkawinannya lebih bagus menurut gue ya. itu pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa dipikirkan tuh buat, ya itu peran orang tua diperlukan tuh untuk hal-hal seperti itu, masuk masukan untuk ke calon pengantin kan gitu kan. Jadi ceritanya lu udah mau mantu ya, makanya lu angkat topik ini ya. Hah? Bukan Lu lo. udah mau mantu ya. Mau ngundang gua di mana lu? Hmm? Undang Siapin apa? tiket nggak? Di sederhana lah, kita ke sederhana. Kalau gue ngundang selalu ke sederhana, di Simpang Raya gitu kan. Iya dah. Kirain gua lu mau siapin tiket buat gua lu ngundang lu. Ya, sederhana pakai tiket apa? Tiket bus. Tiket parkir. Tadi malam gue makan Padang sederhana. Laki gue bungkusin, enak gila. Udah lama kalau nggak makan deh. Gitu ya. Gue juga udah lama nih. Ya, udah Lama lama lu banget. udah 2 hari ya. Iya, itu Udah dua lama hari udah lagi 2 hari kok lalu. udah 3 hari. 2 hari yang lalu tuh gue makan Tuh sama kan si udah Meme. lama lu. Orangnya. Nih, ikut dia sini. Si Meme Tapi makan makan sama Padang Meme. sih luar biasa ya. Gue tiap kali kalau habis dari luar negeri pasti kangennya. Pertama kali sampai tuh kangennya tuh Padang. Walaupun nggak langsung makan Padang gitu ya. Begitu landing. Kayak kemarin ya kan nyari apa aja yang dekat dari airport gitu kan. Cuman pasti berapa hari kemudian tuh pasti pengennya tuh Padang. Ya, Paling mantep dah. ya kalau kita ngomong masalah calon pengantin ini, kalau beda ya, kita orang Indo. Ini di sini karena yang ikut Zoom bukan hanya orang yang tinggal di Indo nih, ada yang dari Amerika, dari Australia, ya itu balik lagi ya itu eh, bagaimana manusia berperilaku jadi berbeda. Nah itu namanya hubungan seks di luar nikah itu jadi lebih umum di negara-negara maju seperti itu. Bagaimana orang tua mau mengajarkan anaknya, otomatis harus lebih terbuka dibandingkan kita tuh. Mm-mm. Ya, bahkan mungkin dari umur yang lebih dini mereka harus lebih diajarkan mengenai seksualitas gitu. Kalau enggak mereka menjadi seks bebas kalau sampai kena penyakit menular seksual akan menjadi ruwet di belakang ya kayak gitu. Makanya akhirnya biasanya orang tua di negara maju lebih terbuka mengenai hal ini biar anaknya tidak terjerumus dalam suatu penyakit yang tak terobati seperti AIDS kan gitu. Ngomong-ngomong AIDS itu, ngomong-ngomong AIDS itu kan pelemahan imun ya Dan ya. Iya, Jadi penyakitnya bisa apa aja kan? Yang betul. nyerang maksud gua. Bener Karena nggak? virus betul, karena virus tersebut masuk ke dalam sel darah putih, dia berkembang biak di dalam sel darah putih sehingga sel darah putihnya itu hancur. Jadi kita nggak punya sel darah putih gitu. Jadi ada temen gua gay, udah meninggal sih. Temen gua gay udah meninggal. Terus waktu sakit itu ada yang bilang liver, ada apa gitu. Cuman kan teman-teman wah kayaknya AIDS gitu. Jadi karena masih muda meninggalnya 52, 53-an gitu kan. Baik banget sih dia. Nah, menurut teman-teman gue kayaknya dia kena AIDS sih gitu. Cuman Iya, ya
Jadi ya maksud gua kan nggak kelihatan ininya kan. Jadi kan dia bisa nyerang ke lever, bisa nyerang apa kan? Ya, hitungannya pilek aja bisa mati. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, kemarin juga ngobrol-ngobrol tuh waktu di 2 hari yang lalu tuh, waktu makan di Simpang Raya tuh. Temen agen asuransi ngomong, oh dia ada kliennya mau asuransi, terus dia ngomong dia terinfeksi HIV. Langsung buru-buru pakai masker. Wah, kok Dani ngomong sorry. Siapa pakai masker dan siapa? Si agen asuransinya langsung pakai masker. Terus terus saya ketawa kenapa pakai masker. Yang HIV pakai masker nular ini kan lewat pasti lewat udara dari mana? Gila aja lu belajar kagak? Itu ya kan itulah. maksudnya kan dan Iya betul. HIV kan nggak menular dari udara. Ya ampun. Nah itulah kadang orang takut dengan suatu penyakit yang tidak bisa diobati kan gitu. Jadi makanya namanya suatu pemeriksaan medis jadi diperlukan kalau takut-takut anak kita sampai kena begituan kan gitu kan kita jagain karena Ngomong-ngomong asuransi ya, ngomong-ngomong asuransi ya, sekarang semua asuransi naik ya. Itu memang benar. Jadi dari beberapa bulan lalu, apa dari tahun lalu ya, anaknya si Eri yang kena cancer itu, kena cancer kan, ya operasi di Singapura. Waktu awal tuh bisa cashless gitu kan, surat dari sini semua oke. Terus mereka kan berapa bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Sekarang 6 bulan sekali kan kontrol ke Singapura. Belakangan si rumah sakit nggak mau terima, jadi bisa tetap diurus tapi reimburse gitu loh. Nggak bisa ya cashless. Karena ternyata waktu itu banyak dari Indonesia yang nakal. hmm, Jadi mereka kan pakai agent lagi ya di sana maksudnya jadi semua insurance kan sumbernya satu gitu. Semua perusahaan asuransi kan mau Allianz, Pru, ada apa sih namanya tuh satu yang ngurusin klaim-klaiman di luar negeri itu di Singapura. Itu mereka tuh kadang klaimnya memang nakal gitu. Jadi nggak bisa semua. Tapi ya mungkin ke sekarang gua nggak ngerti kenapa jadi ya katanya kan klaiman jadi melonjak. Sekarang ada yang namanya deductible, gue baru tahu. Untung gue nggak kena, gue udah duluan. Jadi gue punya nggak kena deductible, tapi premi gue naik dan sama lumayan. sama Premi sama anak-anak juga naik ya, semua naik iya sih. sama betul naik tiga puluh Lu juga persen naik ya. Hmm. Iya, tiga Tapi puluh udah bagus, gue nggak kena deductible. Jadi deductible tuh resiko sendiri ya. ya Kayak kalau kita klaim mobil tuh kan ada resiko sendiri 500.000 gitu. Nah kalau deductible gue nggak tahu berapa gitu besarannya ya. Nggak tahu besarannya berapa, cuman kan lumayan. Itu tapi benar sih katanya itu bantu banget buat eh, asuransi. Itu bantu banget mengurangi klaim signifikan itu. Karena kalau misalnya cuma berapa kan orang males kan klaim kan ya gitu. Untung gua nggak kena tuh deductible gue bilang enggak katanya gua aman. Oh ya udah bagus lah kalau gua aman. Cuman premi naik semua. Yang sekarang apply baru semua kena deductible loh. Itu juga ya. Ya mudah-mudahan calon mantu lu udah punya insurance ya. Jadi nggak tahu gue di luar negeri hal yang sama nggak ya? Apa Indonesia doang ya? orang tahu Nah, lu kan asuransi bisa tanya. Mm-mm. kan lagi pula luar negeri kalau negaranya bagus kan asuransi nggak gitu berkembang banyak karena pelayanan kesehatan dari pemerintahnya juga sudah cukup bagus kan. Iya, jadi istilahnya insurance tapi under government ya. Adik gue Iya. anaknya kena leukemia. Adik gue anaknya kena leukemia, untungnya di Amerika. Jadi Hmm. dia nggak keluar biaya, semua di iniin kan ya pemerintah. Dia bilang oke sih katanya. Ya, Semua ini. Mm-mm. ya Kalau di sini sih setengah mati. Anak kalau belum saya 3 tahun loh dan kena leukemia loh dan.
Ya leukemia memang suka nyerang anak kecil tuh. Iya, kesian dia gila. Umur berapa udah di kemo-kemo terus. Aduh. Tapi udah selesai sih sekarang prosesnya. So far sih survive ya. Iya, Kata dokter Amerika sih 90% sembuh kok katanya gitu anak-anak. Jadi ya optimis juga adik gue waktu itu. Dan betul. sembuh sih anaknya. Iya, tetangga dulu juga gitu sama leukemia, sembuh sih anaknya. Udah sekarang dulu udah 20 tahun yang lalu, sekarang anaknya udah gede, sehat, udah nggak ada masalah. Oh gitu, di Indonesia ya? Dia enggak, dia berobatnya ke Australia lah gitu. Hmm. Soalnya teman gue anaknya umur 6 tahun meninggal sih, leukemia. Ya, Mm-mm. Leukemia demennya anak-anak ya. ya enggak juga. Kalau Iya, ada juga orang tua. yang ya jenisnya beda. Kalau anak-anak bisa ALL, AML. Kalau yang gede orang-orang tua biasa kenanya CLL, CML kayak gitu. Tapi teman gue survive sih. Beda jenis. Cangkok sumsum di Singapura. Ya, Tapi gila, tahun kapan aja habisnya udah berapa M? Tahun kapan ya? Pilek dikit, hmm, ya udah lama banget sih. Pilek dikit, suaminya langsung beli tiket pergi ke Singapura. Dia kan? ya, Kan ya, berobatnya di sana. Kena pilek nih, ya. langsung pergi ke Singapura. Periksanya ke dokter sono. Makanan dulu kan pakai suster, makanan dingin dikit, panasin lagi. Sampai dia bilang gila tuh sampai sayur tuh sampai brokoli tuh nggak berbentuk. Kadang kan belum pengen makan ya, enek ya, Ya. mual gitu kan, cancer namanya. Sampai brokoli tuh nggak berbentuk katanya. Saking ya suaminya nggak kasih dia makan dingin makanan, takut itu, takut kuman. Hmm. Tapi survive sih, sekarang sehat, Sip. sehat, sehat banget. Udah lebih dari 10 tahun itu. Tapi kata dia 5 orang yang cangkok sumsum, maksudnya barengan sama dia gitu, berobatnya waktu di Singapura. Yang survive cuma dia. Gitu ya, hoki. Ada faktor hoki juga Nah, tuh. jadi yang empatnya yang berobat bareng dia tuh udah meninggal dia bilang. Ya, ya tuh mati hidup di umur di tangan Tuhan tuh ngomongnya tuh. Mm-mm. Padahal gila lu biayanya berobat 10 tahun lalu aja habis 45 M ya. Lebih dari 10 tahun lah. Ya, ngomong-ngomong balik lagi ngomong-ngomong soal pacaran, kalau anak-anak kita sudah mulai pada pacaran, baik cewek maupun cowok, ya baik lagi ya, karena kita tuh hidup perlu saya ingatkan kalau kita tuh hidup di zaman yang berbeda dengan mereka. Jadi zaman sekarang itu kayaknya sih anak-anak perlu diajarin mengenai seksualitas dengan lebih benar gitu ya. Apalagi kalau dia ngomong pacaran udah setahun, 2 tahun. Ya, mesti dibilangin lah. Tuh kalau kayak misalnya kondom tuh dijual di Indomaret di depan jadi gampang belinya gitu kan. Daripada nggak pakai kan gitu. Bukan berarti kita mengajarkan anak kita melakukan hubungan seks di luar nikah, tetapi kita ajarin untuk tidak melakukannya. Tetapi kalau sampai udah kepepet, mereka ada yang namanya proteksi gitu. Atau ya apapun alasannya bagaimana kita bicaranya, mungkin akan sangat-sangat sungkan. Tapi saya sendiri saya ngomong gitu ke anak saya itu jangan melakukan hubungan seksual nikah, tetapi kalau sampai ada perlu kondom itu ada tuh dijual di Indomaret banyak gitu kan. Itu jadi sepertinya memang buat orang timur ya, buat orang-orang Indo atau apa, hal itu memang tabu gitu. Tapi saya rasa kalau di negara maju di Australia, di Amerika kayaknya hal itu udah nggak gitu tabu lagi, kayaknya agak Kayaknya sedikit. udah umum ya. Temen gue kalau anaknya pergi ke luar negeri kan pesannya kan jangan sampai hamil ya, gitu doang kan. Iya, Iya, maksudnya bukan
Ya kalau anak di sini kan ya lu jangan hubungan seks sebelum merit gitu. Tapi kalau di sama anak yang pergi ke luar negeri kan, emaknya pesennya, bapaknya pesennya, lu jangan sampai hamil ya, gitu. Udah beda dong. Iya. Kayaknya zaman kita dulu mau nyari kondom susah ya. Tahu gua kagak pernah nyari. Iya kan, kayaknya di Indomaret atau minimarket Mana ada kayaknya nggak ada. Indomaret sih dulu dulu Oh, lagi. dulu nggak ada Indomaret ya? Oh ya, nggak ada. Eh, eh, Nggak ada ya? Oh ya, lu mana coba? Lu belanja ke Ngesti juga lu. Mana iya. ada Indomaret? Oh iya, nggak ada ya. Toko kelontong mana jual? Kagak ada lu. Dulu pulang kuliah belanjanya ke Ngesti lu dan mana ada Indomaret, mana ada kondom di sono. Ada kali Iya, sekarang gua nggak tahu. iya. Ya itulah Lagian makanya dulu enggak zaman ya, kita zaman kita baik-baik. mesti polos. Hmm. Lu Ya itulah pacaran makanya. sekos aja pacaran kayaknya baik-baik semua tuh. Teman-teman lu noh, berapa pasang coba? Iya, mau buat yang nggak tahu, yang kali ikut Zoom, jadi saya itu dulu kos itu eh, Campur, cewek cowok. cewek cowok campur ada sekitar 40 kamar gitu, dan di sana ada beberapa yang jadi pasangan begitu. Dan kita nggak dipisah loh ya kamar ya. Cewek cowok bisa sebelahan ya. Betul, cewek sama cowok bisa sebelahan. Tapi baik-baik, sopan-sopan. Cowoknya juga nggak ada yang berandalan, nggak ada yang gimana ya. Seneng gua. Iya, gue doang yang berandalan ya. Agak. Lu mah bukan berandalan, galak. Galaknya Malili doang sama gua kagak. Dan tukang bolos. Ya kan gue jadi satpamnya kos, tempat kos ya kan. Karena di kos melulu, nggak di kampus. Tapi nggak bisa anak-anak nggak tahu tempat kos zaman sekarang bedalah dan sebelah-sebelahan Iya, kamar bisa nggak kenal. Itu memang. anak gua kos sebelah-sebelah kamar nggak kenal, nggak tahu itu siapa, hampir nggak pernah ketemu. Ya teman anak gue cerita ada temen yang ngekos gitu sebelah kamarnya gitu. Eh, Sebelah kamarnya cewek, cuman kadang ada cowok gonta-ganti datang masuk kamarnya, nggak jelas. Jadi zaman gini tempat kos juga perlu banyak diwaspadai juga sih. Dulu waktu anak gua ngekos itu sebelahnya siapa yang nggak tahu. Oke, yang lain mau sharing-sharing juga boleh, silakan. Mau ngobrol-ngobrol boleh, mau nanya-nanya. Oke, jadi yang mau ngobrol, oh enggak kita sudah ini. Boleh ngomong kalau 1、2、1、3、4、5。Saturday off. Sunday 9 to 1 p.m. Oh, Saturday open too. oh, oke, enggak tuh. Bu Luciana dari Amerika tuh kebuka, nggak di mute. Oke, ya Pak Yosep. Sorry, dan itu yang pendapatnya nih tentang autofagi sama enema kopi gimana tadi? Atau Fogi sama. Enema kopi kan ada tuh, aku juga baru dapat ini enema kopi katanya untuk ngebersihin khusus ya, itu masukin kopi dari anus gitu loh, cairan kopi. Tapi ya kopinya kopi original gitu. Itu gimana deh? Oke, pertanyaannya jadi ada dua biji ya, satu atau pagi ya, Ya, satu atau pagi, satu lagi kopi. ya enema kopi ada enema kopi itu
proses kalau autofagi kan puasa itu ya. Kayaknya Ya, mungkin dulu pernah dibahas ya. Kalau ya. nggak salah, tapi nggak tahu. Kalau autofaginya udah Dani bahas belum ya? Waktu itu kan masalah water fasting segala macam. Nah, kalau untuk enema kopi itu masukin kopi lewat anus untuk bersihin usus katanya. Oh Dan gitu. itu larinya ke darah gitu loh, Siapa yang ke hati. ya, Dari anus lewat usus masuknya ke darah. Iya itu Enggak, enak. maksudnya 5 kopi. apa? Kopi itu cairan kopi itu masukin lewat anus, larinya kan kalau dari anus itu larinya ke kalau nggak salah pencernaan ya, mungkin usus deh. Tapi itu bisa untuk ngebersihin lever gitu loh. oke. Nanti Jadi kita kalau dari pembuangannya kita katanya ngomong, itu pembuangan semua ya. jadi Kayak kalau cuci begitu cuci. kita ngomongnya dari anatomi tubuh manusia dulu dong kita ngomongnya ya. Oke, Jadi ya. dari anus kita masukin itu kita cuman bisa sodok itu sampai usus besar, itu konsepnya. Jadi tidak bisa masuk sampai usus halus. Oke? Oke. Karena Oke. dari usus halus ke usus besar itu ada katupnya, dia nggak bisa balik. Oke. Oke ya. Jadi artinya kalau kopi dimasukkan dari anus, artinya dia hanya berhenti di usus besar. Gitu. Nah, di usus besar itu tubuh manusia ngapain? Tubuh manusia itu adalah semua makanan yang dari usus halus, terus ditahan di usus besar, dan di usus besar itu prosesnya lama dan panjang. Tujuannya buat apa? Oke. Untuk dilakukan pembusukan. Ya, untuk pembusukan biar tidak melukai anus kita. Dan itu yang bisa lewat, jadi ukuran usus besar dan usus halus itu pori-porinya beda. Kalau pori-pori daripada usus halus itu bisa menyerap makanan seperti protein, ya gula lebih kecil lagi, bahkan protein bisa masuk itu lewat usus halus. Tetapi waktu di usus besar itu tidak dapat menyerap protein. Gitu. Protein itu tidak bisa tembus dari pori-pori usus besar karena pori-porinya terlalu kecil dan usus itu terlalu tebal. Jadi apa yang bisa lewat dari usus besar itu air dan ion. Jadi kalau kita mau dapetin, kita misalnya makan pisang nih, kadang dia suka karena licin dia suka lewat usus dia halus, usus halus. Misalnya kalsiumnya ada 100, keambilnya baru 20 misalnya. 80-nya masih kelewat tuh karena dia gampang lewat gitu kan. Akhirnya dia masuk ke usus besar dan di usus besar ditahan lama. Diperes, dihancur, dipembusukan. Tetapi yang namanya pembusukan itu tidak dapat menghancurkan ion. Dan ion itu bisa keserap lagi masuk ke dalam tubuh. Ion-ion yang diperlukan oleh tubuh. Seperti kalium, kalsium itu bisa lewat di usus besar. Nah, jadi kalau kita ngomong kopi dimasukkan ke dalam usus besar, saya tuh tidak mengerti mau dapat apanya gitu kan. Karena usus besar itu terlalu sulit untuk ditembus. Bahkan zat kimia yang sangat keras saja seperti kayak glukolak atau apa gitu ya kan ada yang dimasukin lewat dubur kan biar buat menghancurkan pembusukan yang terlalu lama. Kalau pembusukannya terlalu lama dia jadi keras karena airnya udah terserap sehingga jadi keras dia. Nggak ada yang bisa diserap lagi. Yang mesti dihancurkan. Itu tidak sebegitu mudahnya lolos dari pori-pori usus besar. Jadi kalau dibilang masukin kopi lewat usus besar terus bisa masuk ke liver, jawaban saya tidak masuk akal. Oke, ya. Ya, terlalu sedikit zat yang bisa lewat di usus besar, jawabannya gitu.
Hmm, ya, ya, memang sih katanya sih cuma konsepnya apa? Memang habis dimasukin cairan kopi organik itu langsung memang dibuang lagi sih dan keluar lagi semuanya. Cuma ditahan 15 menit aja. Ya itu. Makanya aneh maksud dan tujuannya apa saya nggak ngerti deh tuh. Oke. Nah, kalau kalau Wim Hof itu yang ini ya, Dene. Nah, apa Wim Hof itu untuk menetralisir darah ya, apa kan kita darah kadang-kadang kan basah ya, asam ya. Kebanyakan asam ya itu yang membuat kita kanker ya. Nah, dengan Wim Hof itu kan jadi basah ya darah kita ya, pH-nya. Kira-kira gitu. Apa yang bikin basah? Kalau darah kita itu kan pH-nya kan kadang-kadang karena terlalu banyak kolesterol atau segala macam itu basah ya. Nah, kalau kita apa asam ya? Kalau kita Wim Hof itu katanya bisa jadi aliran apa darah itu bisa pH-nya jadi asam ya. Jadi basah ya. Sorry, jadi basah ya. Oh, kalau minum apa? Kalau Wim Hof Oh, pernapasan Wim yang Hof. minum. Oh, oke. Jadi jadi gini, pH tubuh manusia itu normalnya tuh 7,3 sampai 7,4 Ya, ya. Di mana itu adalah normalnya pH tubuh manusia. Tetapi tubuh manusia itu lebih bisa bertahan dalam kondisi asam dibandingkan kondisi basah. Jadi dia kalau mau lewat ke daerah yang lebih basah, karena yang normalnya kan 7 air murni. Dia kalau sampai dia bisa bertahan itu sampai pH 8. Jadi kalau udah 8,1 aja itu udah bermasalah. Sebenarnya di 7,6 aja itu tubuh kita sudah bermasalah jika itu berlangsung agak lama, hitungannya misalnya berapa hari. Ya. Tetapi kalau pH darah kita itu di bawah 7,3, itu range-nya masih jauh. Bisa sampai bertahan sampai 5. Jadi tubuh manusia di angka 6,7 itu udah masuk ke daerah asam. 6,6 itu tubuh manusia tuh biasanya masih lebih tahan untuk dia tetap bisa bertahan hidup dibandingkan kalau dia basah ketinggian gitu. Ya, karena itu makanya darah manusia itu memiliki yang namanya buffer, ya, larutan penyangga yang dapat menetralisir pada saat kalau dia terlalu basah atau terlalu asam gitu. Itu datang dari mana? Itu datang dari bikarbonat ya. Dari senyawa bikarbonat. Di mana bikarbonat, karena kita ngomong karbon, jadi kita bisa memperoleh itu dari CO2. Jadi tidak semua CO2 itu kita keluarkan, karena sebagian harus disimpan di dalam darah untuk menjaga asam basa di dalam tubuh. Kalau kita nafas buang CO2-nya terlalu banyak, tubuh kita akan menjadi basah, lebih basah. Tapi kalau kita sedikit membuang CO2-nya, tubuh kita menjadi lebih asam. Gitu. Jadi buat orang yang misalnya dalam tanda kutip udah agak ngap-ngapan, dia itu agak sulit untuk membuang CO2-nya. Dalam tubuhnya akan lebih asam. Tetapi dengan bantuan teknologi, orang itu bisa survive lebih lama dan bisa balik lagi dengan normal. Tetapi sebaliknya juga seperti itu. Waktu dia buang CO2 yang terlalu banyak, misalnya dia melakukan kelelahan yang luar biasa, ya kalau nafas kan buang CO2 terlalu banyak, tubuhnya menjadi basah, gitu ya. Itu nanti otomatis tubuh akan melakukan netralisir lagi, makanya dia memerlukan istirahat. Tetapi dia nggak bisa terus-menerus. Konsepnya tubuh manusia tidak dapat melakukan ketidakseimbangan pH itu di sekitaran 7,3 sama 7,4. Jadi baik lagi, kita makan, kita bilang kita makan minum jeruk nipis. Jeruk nipis itu asam, ya. Lemon gitu kan, itu asam, ya, itu asam askorbat. A plusnya ada 3. Jadi dia otomatis akan menurunkan pH darah kita. Jawabannya, apakah pH darah kita jadi turun? Jawabannya tidak, kecuali tubuh kita tidak sehat atau tubuh kita memang ada kekurangan misalnya natrium atau apa, sehingga karena kan kalau mau dia jadi senyawa bikarbonat dia harus ada ion positifnya seperti
natrium atau kaliumnya seperti itu ya. Jadi kalau sampai ada yang tidak seimbangan, nanti bikarbonat juga tidak terbentuk dengan cukup. Gitu. Jadi tubuh manusia dibilang jangan minum asam, ntar darah lo jadi asam, itu adalah bohong. Karena tubuh manusia itu pH-nya selalu tetap, nggak akan berubah banyak, geserannya segitu-segitu terus. Jadi kalau sampai terlalu asam, tubuh punya sistem untuk taruh asamnya itu di lambung buat ngolah makanan balik lagi gitu. Jadi darahnya itu selalu segitu lagi gitu ya. Itu banyak orang nggak mengerti bahwa oh Oke. ini lebih baik gue makan basah biar pH gue sehat. Nggak bisa gitu. pH kita bisa gitu terus. Ntar kalau kita kebanyakan asam, ntar kita jadi kena kanker karena pH darah kita jadi asam. Nggak gitu juga. pH darah kita segitu lagi. Baik lagi, waktu orang udah sakit, waktu dia sakit pH darahnya bisa turun atau bisa naik, begitu. Tergantung dia penyakitnya karena apa, gitu. Nanti waktu penyakitnya udah baik, dia akan balik lagi seperti normal lagi, gitu. Kenapa dia bisa turun atau bisa naik? Tujuannya memang untuk membunuh penyakit tersebut. Jadi misalnya tubuh itu punya deteksi, oh ini virus atau ini bakteri ini bisa dikalahin dengan asam. Jadi ya diturunin tuh pH darah kita, sistem metabolik tubuh manusia akan menentukan sendiri, kita nggak tahu bagaimana, karena ya tubuh manusia itu kompleks, diturunin biar bakteri itu tidak dapat hidup dengan baik, sehingga bakterinya mati, sehingga terus habis itu kita sehat lagi. Terus kita akan balikin lagi tuh pH darah kita ke posisi normal gitu. Oke. Oke. Ya. Ya jadi berarti memang ya cuma memang berarti tubuh kita ini memang harus dalam arti kata memang harus dijaga ya, karena mereka ya, kita ini sebenarnya udah otomatis gitu loh bisa seperti itu ya, seperti ya mungkin tadi dibilang leukemia segala macam kan pasti ada penyebabnya ya. Nah itu kan nggak apa banyak penyakit semua rata-rata ya ada penyebabnya. Tapi kalau kita normal semua tubuh nggak ini berarti itu yang harus dijaga ya sebenarnya. Gimana supaya tubuh kita ini berfungsi dengan seadanya, seawalnya gitu ya. Senormal Ya mungkin, termasuk betul. grounding, habis itu magnet itu kan yang kita pakai itu kan ya itu kan untuk membuat kita normal ya, Ya, membantu gitu ya. solusi untuk menormalkan tubuh kita sebisa mungkin ya. Oke Dan, thank you Dan. Kayak hidup, ya. Oke, sama-sama. Selamat siang Pak Daniel. Ya, pagi Bu If. Mau nanya sedikit. Dulu waktu Boleh. beberapa bulan yang lalu ya ada soal mata. Udah gitu kalau nggak salah kita bicara soal di dalam grup bicara soal katarak. Terus Ya, kan Pak Daniel bilang, oh mama saya juga umurnya berapa 72 ya. Terus dia punya katarak nggak naik-naik. Saya ingat ngomong gitu. 79, matanya masih sehat walafiat. Pertanyaannya magnetnya taruh di mana? Nah, itu dia. Jadi, saya tuh tidak bisa jawab. Kan Bu If juga nanya kan di grup Telegram. Saya nggak bisa jawab kenapa hal seperti itu terjadi. Kan baik lagi, eh, data tidak cukup jawabannya buat saya ya. Tetapi mama saya matanya sehat. Memang teman-teman mama saya itu matanya rusak semua, kan enggak juga. Gitu. Ada juga orang lain yang tidak memiliki gaya hidup seperti mama saya, tetap matanya juga masih seperti dia, walaupun mungkin dengkulnya nggak bisa jalan, kan gitu lagi, balik lagi ya. Yang kalahnya seperti apa? Itu balik lagi, yang namanya katarak itu kan adalah suatu proses penuaan di lensanya mata, begitu. Dan penuaan tubuh manusia itu kita tidak tahu yang mana kena duluan. Makanya tugas kita adalah menjaga seluruh tubuh kita agar menuanya selama mungkin, kan gitu. Dan di semua bagian kita jagain semuanya, kan gitu. Dan memang itu adalah suatu hal yang sulit. Contoh, teman
teman saya adalah seorang pelari half marathon, ya teman. Jadi artinya seumuran saya ya. Kira-kira kalau dia pelari half marathon, terus makannya itu kalau udah malam itu ya paling jam 6 udah makan, terus di atas jam 9 10 udah nggak ada makanan yang masuk ke mulut gitu kan. Terus makan malam itu paling cuma buah. Ya, kira-kira gaya hidupnya sehat nggak Bu? Siangnya makannya apa dong? Siangnya paling ya makan biasa, makan nasi juga nggak banyak. Pagi paling cuma makan roti. Kalau ada nggak vermouth. Dulu sih saya pernah dengar itu. Saya memang seneng gitu-gituan. Dokter Francis, Francis apa gitu. Dia bilang, oh sorry, orang-orang banyak cancer katanya. Sebenarnya sih gampang katanya pagi-pagi ya. Sebelum makan apa-apa, makan buah atau sayuran, dia bilang gitu. Jadi Ya, setelah itu dia bilang setengah jam kemudian boleh tuh makan yang ya yang meal. Jadi nggak usah buah, nggak usah sayuran gitu. Kalau yang tadi Padannya bilang malam-malam kan makan buah, ya ya. maksudnya sih sehat ya. Mestinya sehat betul ya. Jadi ya saya pernah ajakin dia makan Padang. Saya sampai pusing lihat dia makan Padang ya, Bu Ibi ya. Karena saya makan yang santannya semuanya saya ambil gitu kan. Tapi dia hanya makan yang ikan rebusnya yang nggak ada kuahnya. Saya pusing ngajakin dia makan. Saya jadi nggak enak hati kan. Kenapa orang kayak gini saya ajakin makan Padang? Kira-kira dengan kondisi seperti itu, apa organ di tubuhnya yang paling sehat kira-kira? Jantung, betul nggak? Ya, betul ya. Ya Jantungnya kayaknya sih. sangat sehat dong, betul ya. Karena dia bisa pelari bahkan sampai half marathon, bisa sampai kayak 30 k ya, 30 kilometer larinya. Hasil apa yang didapatkan sekarang, saya sedang rawat di Karawaci di apartemen saya. Dia sudah 3 mingguan kira-kira, dia kena serangan jantung. Kenapa jawabannya? Gaya hidup apa yang salah? Karena kadang-kadang Olahraganya banyak baik, faktor ya, banyak faktor juga sih. olahraga baik, makan baik. Itu yang hanya di otak manusia tuh itu. Padahal bukan cuma itu kalau buat saya, gitu. Magnet dia tidak pakai, gitu kan. Ini adalah salah satu penahan penuaan, gitu kan. Karena itu adalah suatu proses penuaan di mana ternyata ya dia kena jantung koroner ujung-ujungnya. Hmm. Itu adalah suatu penyakit penuaan yang mana sulit dipercaya oleh dia awalnya, sulit dipercaya oleh istrinya dan keluarganya. Kenapa orang yang bergaya hidup seperti itu bisa kena jantung? Tapi apa mau dikata, itu yang terjadi dan ujungnya kan dia harus menerima. Gitu. Bagi saya gaya hidup yang kita tahu seperti olahraga dan makan sehat itu adalah baik, tetapi buat saya itu tidak cukup. Gitu. Jadi baik lagi katarak. Kenapa mama saya matanya masih sehat walafiat dan masih sangat bagus, tidak ada kekurangan sekali apapun? Jawabannya saya nggak tahu. Apakah gara-gara mama saya tidur di magnet dari 20 tahun yang lalu? Saya nggak bisa jawab. Karena ada temennya juga yang matanya masih bagus, tapi udah nggak bisa jalan kan gitu. Tapi mama saya masih bisa berenang. Ya nggak tahu juga. Ini tidur di magnet ya, Pak ya? Ya tidur di magnet dari 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu tuh pakai magnetnya cuma magnet-magnet kayak magnet kulkas gitu. Banyak Hmm. gitu. Terus taruh di ranjang gitu. Iya, kayak dijahitin dikit-dikit dijadiin kayak seprek gitu. Hmm. Kayak ranjang magnet gitu kali ya. Kayak ranjang magnet. Cuma kan ranjang magnet kan agak lebih ekstrim ya ukurannya ya. Kalau ini kan ya magnet kulkas lah masih ya lumayan banyak ya gitu ya. Hmm. Jadiin seprek lagi itu. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Daniel taruh di mana gitu kira-kira? Kan Pak Daniel kan lebih lebih spesialis gitu. Nah itu jadi buat saya penuaan itu kita nggak tahu kita akan kena yang di bagian mana, Bu. Kita mau menghalangi katarak tapi
organ kita kan banyak sekali. Dan balik lagi, apa yang satu hal mendukung hal yang lain. Memang mata kita bisa berdiri sendiri? Enggak. Jawabannya mata kita bisa sehat karena ada cairan di dalam bola mata kita yang memang bisa keluar masuk kan gitu. Jadi kalau aku vitreous humoris yang di dalam ini nggak bisa sirkulasinya baik, juga otomatis keseluruhan mata kita nggak baik. Bisa aja ntar jadi retinanya copot, lensanya ntar lama-lama jadi mengeras karena kurang nutrisi, kayak gitu. Jadi banyak hal. Jadi jawabannya ya buatlah sehat secara menyeluruh aja buat saya gitu. Nggak bisa ada namanya titik spesifik. Kalau kita misalnya taruh magnet di mata terus mata kita jadi sehat, nggak katarak, saya rasa nggak gitu metodenya. Karena sampai cairan bisa ada di mata, cairan yang sehat itu kan juga datangnya dari, balik lagi dari makanan dan minuman kita. Gitu. Kan nggak bisa nih cairan ini datangnya dari di sini doang, nggak bisa. Cairan itu datang dari mulut juga, ujungnya semua yang kita ini diolah untuk jadi protein tertentu untuk dikirim ke sini. Proteinnya jelek, liver kita jelek untuk mensintesa ininya, ya jelek juga yang nyampe sini cairannya kan gitu kan. Mau diganti pakai yang barunya pun jelek gitu. Susah ngomong. Jawabannya ya keseluruhan tubuh lah. Jadi jawabannya nggak Yang ada yang spesifik. Ya yang makanya saya satu nggak dua bisa tiga jawab deh. kemarin. Hmm. Itu kalau nggak salah dulu bilangnya di kening. Ini kan kening Pak ya. Iya. Jadi di kiri kanan. Cuman belakangan kira-kira minggu lalu teman saya bilang taruh di matanya. Saya bilang taruh di mata. Saya mah nggak berani taruh magnet di mata. Jadi saya mau yakinin gitu sebenarnya taruh di mana gitu. Ya. Saya, Oke. saya pernah saya pernah taruh magnet 25 kali 5 taruh di depan mata saya sini. Hmm. 25 kali 5 yang biasa ya itu ya. Biasa ya. Nah, Nah, terus jawabannya saya tidak anjurkan. hmm, Pagi-pagi bangun matanya langsung burem. hmm, hmm. Karena itu magnet kan berat kan. Jadi ini lensa mata kita Nah, ternyata tertekan. nah, Tapi itu semuanya baik lagi ya karena mungkin saya sistem perbaikannya masih baik. Jadi korneanya bisa lama-lama bisa gepeng gitu. hmm. Namanya juga orang nyoba. Jadi teman saya tuh taruh di mata, teman taruh di Oh mata. gitu ya. Coba nanti saya tanya lagi siapa yang dia tahu dari mana gitu. Gepeng loh korneanya saya loh. Hmm. Jadi kayaknya saya baru tahu belakangan berapa hari terus dia mulai jernih lagi. Oh ternyata gepeng dia ketekan. Berapa jam pakai ya Pak? Saya tidur pakai tidur semalaman. Kan jadi Oh. begini kan. Telentang kan Hmm. terus ketindihan magnet kan jadi gepeng lah Hmm. mata saya korneanya. Oke. Ya, ya ginilah orang iseng kayak saya memang kayak gitulah Bu If suka nyoba-coba sendiri. Hmm. Kalau nggak saya nggak bisa bilangin ke orang dong yang salah yang mana kalau saya sendiri nggak melakukan kesalahan. Nah, kalau mamanya taruh di mana? Sedikit Apa? lagi, sorry. Kalau mama taruh di mana? Mama, Kalau apa? mama Pak Daniel, ibu, Oh mama ibu saya. Pak Daniel. Mama saya itu eh, rajin pakai magnet, pakai belangkon. Dia nggak pernah tempel magnet sih di muka. Oh, oke. Jadi mungkin belangkon kali ya. Oke, Iya, pokoknya dia nggak pernah pakai belangkon di muka. Ya, oke, oke. Sorry. Ya, ya. Sudah ada. Ya, makasih Pak. Makasih. ya itulah. Itu jadi makanya kadang-kadang ya suka kadang kita belajar dari orang yang udah tua. Kalau orang tua yang itu yang sehat ya itu yang kita lihat ya dia Hmm. ngapain kan gitu kan biasanya. Itu Iya, iya. pelajaran-pelajaran karena kalau banyak orang ngoceh-ngoceh dokter apa ya dia masih umurnya 30-an ya seger buger ngasih nasihat ya gampang-gampang aja. Coba lihat kalau dia udah umur 70 masih seger nggak kan gitu kan. Bisa ngomong apa dia? Iya, iya. Ya teman Oke. mama saya aja yang dokter dan bahkan punya rumah sakit udah udah berpulang tuh. Nggak bisa Hmm. ngomong juga ya kan. Hmm. Seberapa Iya. banyak pengetahuan dia tentang penyakit kena stroke tuh Hmm. selesai gitu. Itu cerita berapa ya? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu deh. Seorang dokter dan punya rumah sakit mau ngomong apa? Ya susah ngomong deh.
Ini namanya penuaan. Oke, ya. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, kalau sudah, terima kasih atas partisipasinya di Zoom kali ini. Mungkin kayaknya yang 2 minggu ke depan saya nggak adain Zoom karena lagi suasana tahun baru. Jadi kita ketemu 4 minggu lagi untuk Zoom berikutnya. Gitu. Nanti diumumkan di grup Telegram maupun di grup WA dan di Instagram juga. Oke. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, thank you.